Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan tentu saja Bro Ayung nanti yang akan bercerita. Dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kawan-kawan yang menjalankan. Kami di sini syuting malam, jadi tayangnya siang. Ya itu ya. Ini syutingnya malam bukan siang hari. Ada kopi di sini, ada bawang gorengnya biji. Kawan-kawan yang berminat mau beli nanti bisa cek di deskripsi di bawah ini. Itu aja, monggo aja langsung Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih kesempatannya Mas Biru. Seperti biasa sebelum ke cerita saya mau nyapa kawan-kawan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua, ada bawang goreng juga ya Mas. Iya betul. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan yang kemarin sudah memesan. Ya sampai lumayan kelimpungan Bro. Wah, ini ya. Ya lagi banyak ya. Iya lagi banyak. Baiklah. Sebelum ke cerita, tadi kita udah nyapa kawan-kawan, langsung ke cerita aja ya, Pak? Langsung ke cerita monggo Bro. Iya, ini ada cerita kembali ke masa lampau ya, tahun yang lalu, sekitar tahun 95-an. Dan kali ini ceritanya bukan dari orang lain. Tahun 95 itu belum banyak orang punya kulkas. Betul. Soalnya di pinggir jalan kalau puasa banyak yang jualan es batu. Bener, es batu itu ya, cocrokan ya? Oh iya, ya, balokan. Es balokan, terus balokan. Ada yang di plastik-plastik kayak gitu bener, juga bener. Ada. Iya, masih musim limun dulu ya. Limun. Iya. Jadi ABC juga belum banyak, marjan belum ditemukan. Belum ada. Iya, paling kongguan itu. Mungkin ada. Udah nggak tahu sih, mungkin udah ada, cuman belum inilah, belum terkenal gitu. Kongguan ada ya? Kongguan ada udah dari dulu. Sama Supermi dulu itu banyak. Supermi anak emas. Anak emas juga. Itu jajanan era lampau. Anak emas. Ya. Nah, ini kembali ke cerita. Bukan dari orang lain, tapi saya mengalami peristiwa itu sendiri dulu. Jadi dari rentetan cerita-cerita horor yang pernah saya alami bersama teman-teman, ini adalah yang kesekian kalinya. Sekian kalinya Bro. Iya. Sekian kalinya. Jadi ini di tahun 95-an atau 96 lah. Yang jelas saya itu waktu itu kelas 4 SD. Tapi usia 36 gitu ya. Usianya tua dan bentuknya kecil gitu. Enggak. Ya segitu usianya rata-rata ngenduk selamanya gitu. Nah, iya, ngenduk selamanya. Kalau dulu merah itu ngenduk, kalau sekarang enggak. Yang penting berangkat nanti juga lulus. Naik gitu. Naik, ya. Jadi saya itu kan anak rumahan, Bi. Ya kan, bukan anak jalanan, anak rumahan. Saya ngikut sama mbah dari bayi wis lah ya, dipelihara dari bayi sama mbah. Kasih makan pur. Dikasih makan pur, kadang-kadang ya suket, seadanya gitu loh. Iya, seadanya. Saya juga sederhana. Rumah salah, yang penting dapat kelayakan lah seperti anak-anak yang lain. Cuman tadi ya, kecilnya saya itu memang begini, nggak pernah jalan jauh, nggak pernah jauh-jauh kayak teman-teman yang lain itu nyampe ke desa seberang, terus kadang-kadang main juga ke tempat yang jauh. Kecuali setelah lulus SD itu mulai ada nakal-nakal sedikit. Lagi kecil itu sampai masjid yang rentangannya paling 100 meter aja nggak ada, itu perasaan bahwa saya itu jauh banget. Jadi kalau saya itu pergi jauh itu kecuali sama salah satu dari mbah saya. Jadi kalau mbak yang perempuan misalnya kondangan atau ke pasar yang gede, ya otomatis saya ngikut itu ya jauh. Tapi kalau hari-hari main nggak pernah itu jauh-jauh dari rumah begitu ya. Nah, satu hari saya itu lagi kurang enak badan. Ya di tahun itu wong desa saya bisa dibilang IDT mungkin ya, bisa dibilang begitu, bukan mengecilkan, tapi memang dulu belum sampai, listrik saya belum sampai. Sekarang jadi, bukannya masih enggak ya? Sekarang udah terang benderang. Bohong banget ya. Lewat kesana aja lampunya mati. Itu saya jadi mati. Karena diriku mau lewat. Ada kesan horornya kan seperti itu. Nah, saat itu saya itu lagi kurang enak badan. Cuman jadi mbah itu ya saya silsilah ke atasnya kan nggak hafal. Kadang dia punya saudaranya punya saudara angel wis lah. Kalau di Jawa itu ada alone, tunggal putu. Ribet lah. Iya ribet. Jadi di belakang rumah itu sudah ada kali kecil, terus kesananya itu udah ada desa yang lain ya, bukan desa saya. Jadi mbah itu terkadang kalau dia pengen main ke tempat saudara itu ya ke seberang desa ke belakang. Tapi ya bukan langsung belakang rumah. Udah jauh itu nurutin kali.
nanti lewatin kebun-kebun lewatnya Bi. Saya itu lagi nggak enak badan, ya kelas 4 ya, masih aleman banget lah saya itu. Kalau kelas 4 sekarang kan udah pacaran, udah macam-macam ya. Dulu tuh saya aleman banget, masih Enggak sih, sekarang jarang. jarang ya. Jarang. Jadi saya itu masih itu aja diminumin cap pedang kalau nggak salah Bi. Apa itu? Itu obat yang meriang itu, yang gambarnya cuman pedang doang. Mungkin teman-teman ada yang pakai juga. Enggak tahu. Ya, kalau Paramek emang dari dulu. Tapi itu saya khusus obat meriang anak-anak lah. Itu gambarnya pedang, terus serbuk, pahit nggak enak pokoknya lah. Saya diminumin itu, yang ngantuk-ngantuk nggak jelas. Itu obat ayam kayaknya. Mungkin karena saya juga ayam banyak, darah juga banyak. Cobain kambing ada, mungkin itu obat kambing. Iya, nggak tahu. Yang pasti kan niatnya buat sembuh, itu syariatnya. Tapi sembuh ya? Ya lama juga Lama sih. juga. Lama juga. Terus saya tuh nggak enak badan, tapi dengar-dengar dari obrolan mereka berdua ya, Simbah berdua yang kakung, yang cewek juga katanya mau ke Nyitepos. Jadi ada saudara lebih tua dari mbah saya, itu namanya Nyitepos, tua banget lah pokoknya. Tapi orangnya bersih, mungkin kalau perkiraan saya dulunya cantik, mungkin putih, wong tuanya aja begitu kan. Dia itu tinggalnya di belakang rumah, nanti jalan lewatin pinggir kali terus, itu agak jauh dan kebun treknya itu nggak ada rumah sama sekali. Berarti di belakang rentengan rumah desa saya itu kebun, di belakang desa yang desa belakang itu juga kebun, belakang-belakangnya rumah itu lewat-lewat setapak itu, nanti lewatin pematang segala macam. Itu saya pengen ikut, pokoknya ikut. Lah kamu lagi meriang, turu nanti malam kan jadi bisa main. Kalau dulu kan malam juga habis ngaji main seru sampai jam 9 ya. Nah itu pakai penerangan seadanya. Saya enggak, pokoknya saya pengen ikut. Apalagi ke Nyitepos itu baik luar biasa. Dia itu, saya nggak tahu punya anak atau enggak. Yang saya tahu itu tinggalnya cuma berdua. Itu kakek nenek sama kakek-kakek, rumahnya kecil dari geribik, dari anyaman bambu itu ya, geribik bambu. Warnanya juga bukan dicat tapi dilabur itu loh. Oh, putih. Iya, pakai bubuk ya. Iya, pakai bubuk. Cuman kapur. Dia itu jualan apa ya, kayak sayuran ya buat hari-hari itu loh. Ya kadang-kadang ada bumbuan seperti itulah. Terus kenapa disebut, dia kadang-kadang julukannya kalau nggak Nyitepos ya Nyitoples, karena itu jajanan semua itu diwadahi di toples semua, toples bulat yang ada tutupnya itu, ada karetnya, gitu ya, kaca. Iya, itu dalamnya itu jajan, nggak ada jajan yang model sekarang. Adanya ya permen kelengkam yang buat nyamplong itu cemeklak itu lebih. Permen kelengkam, terus garam. Pas dapos ada dulu. Dapos udah ada dulu. Saya tuh kesana seneng. Nanti dia konteng ada nggak? Apa? Konteng apa sih? Konteng itu yang gambarnya unyil. Oh, yang gambarnya unyil. Iya benar ada. Tapi anak Mas ada di situ. Koya ada. Koya ada. Itu makanan. Kita mungkin kawan-kawan ada yang tahu kali beda nama atau apa gitu. Saya kesana udah lentruk-lentruk banget, bahkan ngerjani Simbah. Saya gendong, udah ketamplengan lah, ini udah panjang sih kakinya ya Bi. Tapi gimana, saya pengen ikut ke sana, Mbak juga sayang. Ya sayang terpaksa mungkin, bocah ini ngerepotin, tapi gimana lagi. Saya jalan itu, Mbak saya yang jalan, saya gendong. Teklak lewatin sore lewatin kebun-kebun begitu, sampailah ke rumah Nyitepos. Langsung ngomong, putuku wis gede isin, jangan gendong kayak gitu, capek mbaknya, lagi meriang Kang. Manggilnya Kakang ke dia pernahnya, itu yang perempuan, lagi meriang, bocah meriang gawani meneh, bocah sakit kok dibawa ke sini, katanya mau ikut, mau minta itu garam sama permen kelengkam itu yang bulat itu, yang keras itu. Ya wis jukut itu, ngambil sendiri. Mereka itu berdua ngobrol, terus punya suami itu Kaki Dawi namanya, itu orangnya tinggi, putih juga sama, kayaknya mereka dari kerajaan dulunya kali. Kerajaan? Iya mungkin, bersih banget, nggak kayak orang lain hitam-hitam, apa nggak pernah keluar ya gimana. Itu cuman pakai celana kolor, terus ini kan kurus, orangnya tinggi, rada mengkuk begitu. Ih, meriang apa kamu? Wis dinungi cap pedang, sudah diminumin cap pedang, obat orang bukan obat hewan. Obat kambing, bisa lah buat orang sama kambing. Iya, akhirnya sudah saya duduk di sini, nanti saya mati daugan, saya ambilin daugan. Logika saya main, udah sore, mana mungkin mau
ambilin daukan. Saya itu nurut aja duduk di situ sambil makanin jajan. Itu ngobrol berdua, mbah berdua itu ngobrol tang lama-lama saya itu matanya setun, mungkin kena pengaruh dari obat itu ya. Saya tidur di situ. Saya itu yang namanya tidur nggak inget apa-apa. Barang-barang saya itu melek. Saya itu terjaga. Tek, kisi nanti ini di mana? Kan sering kalau kecil itu sering ngalamin seperti itu. Padahal tidur di luar misalnya ya sama kakek atau nenek gitu, tahu-tahu udah pindah di kamar, dibawa masuk kan, dibopong, itu keder kan. Itu juga kan bukan rumah saya. Ini di mana, saya lingak-linguk di atas, ternyata itu di salah satu kamar. Oh, kamar. Kandang bukan. Habis minum obat campak. Ada kandang tapi nggak buat naruh saya, buat naruh orang lain. Orang lain. Kan. Ya, dia kan menculik juga. Enggak sih, bisa. Di kamar, di salah satu kamar. Ini sih di mana, rumahnya siapa? Saya pegang begini, langsung belok kan ininya. Itu tadi kapur. Terus di atas sawang sih nggak ada, geribik semua. Saya kan dari dulu direp-rep. Saya tuh ngeliatin ke atas, udah takut ini di mana. Saya keluar, ada Nyi Tepos lagi tidurnya cuman senderan di kayak rusbang begitu, mangabe kayak gini, senderan kayak gini doang. Saya mau bangunin nggak berani. Nah terus saya nyari suaminya kan, di luar nggak ada. Oh mungkin di belakang itu ada suara kucuk dia lagi wudhu pakai pakai gendong itu loh, pancaran namanya, paso. Saya ngomong gini, Mbah, aku pengen balik, aku mau pulang, tapi badan tambah meriang, nggak enak banget. Ya kok setelah dia selesai wudhu, tadinya nggak disautin. Ya nanti Mbak sholat dulu. Ya ini saya tadi aja ngeliat belum sholat isya. Waduh udah malam, pantesan gelap banget di dalam. Itu adanya ya ceplik, gamblok, itu lampu-lampu yang kayak gitulah. Tapi nggak ada patromak di situ, nggak tempat rumah saya kan ada patromak kok, keren. Berarti waktu itu nenek muda nggak ada? Nggak ada, udah pulang. Dibuang waktu itu berarti? Saya dibuang dan dikucilkan. Iya, mungkin mau tujuannya maksudnya seperti mungkin itu. Seperti itu, ngobat aja bukan obat orang. Ya enggak sih, Bi. Mungkin oh iya, tadi mbak kamu balik. Ini ada penjelasannya loh, bukan dibuang. Mbak kamu balik, nanti katanya mbak laki yang mau jemput. Wis kene bae anteng di sini aja, anteng. Itu seluruh toples dimakanin. Toplesnya saya suruh makan, jajannya sih enggak. Jadi saya suruh anteng di situ, saya enggak betah. Saya ngomong gini, enggak mbak, aku mau pulang. Wani apa ora? Wani apa enggak? Berani apa enggak? Saya mikir sejenak, oh berani. Treknya paling jalur Cetapak, belok keluar, belok kiri, terus nanti kelak sampai rumah. Nah, akhirnya wes kalau berani ya silakan. Dalam hati saya kok tega begitu loh. Benar saya mau dibuang mungkin ya. Akhirnya saya keluar, itu perut juga lapar, dingin ya, orang meriang gimana sih? Celananya biasa pakai celana SD yang dipakai pagi kan. Saya keluar, ternyata pas lagi keluar malam begini nggak ada lampu, rumah juga adanya di bagian depan. Ini kan gelap semua. Cuman matanya orang dulu rada bisa ngeliat lah yang seperti itu. Pohon-pohon, terus treknya itu, setapaknya juga saya kelihatan. Saya makin jalan, makin ke sana ya merinding karena sakit, merinding karena takut pula. Lah pas satu kelokan itu ada pematang dari bambu. Cuman bambu diteletakin begitulah dan kalinya juga nggak terlalu lebar. Saya sampai di tempat itu, saya udah melangkah nih, yang namanya lagi saya sakit, apalagi saya itu dulunya kayak orang bilang itu lah dikerjain, dibikin cater. Bikin cater bro? Iya dibikin cater. Jadi sana ada marka, satu ke rumah, itu ke tempat enggak, maksudnya saya cater di situ. Saya udah nyebrang ke pematang tadi. Pas saya udah sampai di seberang, kok bisanya kayak pemandangannya sama kayak sebelum saya nyebrang. Jadi saya balik lagi, saya nyebrang lagi. Ini saya belum nyebrang, katur bolak-balik. Akhirnya, aduh, jangan-jangan kayak cerita Mbah dulu. Mbah itu punya adik, pernah main ke tempatnya dia, terus ditangkep sama sosok yang cantik tapi aslinya serem begitu. Di situ nyampe biru, ditemukan aja biru, itu hampir mati. Saya takut nanti ada nyai siapa lah yang bakal nangkap saya. Di pikiran saya sebagai anak-anak kan, daripada saya terusin ke sana, nanti saya ditangkap, saya balik lagi aja ke rumahnya Nyi Tepos itu. Saya mau minta anterin sama Kaki Dewi. Saya balik lagi dengan jalannya kencang lah. Tapi masih rada keder. Ini kayak di mana? Bener-bener emang nggak pernah lewat situ sebelumnya kalau malam ketemu juga rumahnya dia kan sebelumnya ada rumah suwung. Pas sudah ketemu rumah dia, loh kok
ceplik yang di dalam itu nggak kelihatan. Itu kan dari bolong-bolongan itu kan nampak ya. Kayak gelap gitu ya. Iya gelap, wis dipateni, udah dimatiin. Saya bilang gini, Assalamualaikum, nyanyi, nadanya udah setengah nangis, Bi. Saya setengah nangis gimana ya? Ya kayak gitu lah, udah takut, panik. Nyai, mbak, saya balik lagi. Nggak ada kedengaran apapun sampai samping rumah. Mungkin kaki-kaki itu ada di dalam, lagi sholat, belum selesai. Baru saya kan belum lama ya keluar, nggak ada sautan apa-apa. Akhirnya saya punya ide begini, oh iya, Mbah punya saudara lagi yang kayak mereka itu ngetan arah kanan itu lurus dari rumahnya dia, ya pinggiran kali itu tadi. Itu namanya yang perempuan itu Nyidungi, yang lakinya itu namanya Dirjo. Dia itu hari-hari itu gawenya sebagai supir dokar di situ. Terus kusir dokar, dia punya dokar sendiri. Rumahnya gede, sampingnya itu kayak ada semacam dulunya mungkin parkiran mungkin buat parkiran dokar, tapi saat itu dokarnya sering ditaruh di luar di bawah pohon petek. Terus sampingnya itu buat jualan rujak semacam rujak bebek, rujak kangkung. Jadi berapa meter lagi itu kayu sampai ke belakang, nanti terakhir buka pintu itu pagupon atau kandang kuda di situ. Akhirnya saya kalau pagupon di sini kandang darah. Pagupon kandang darah ya, pagupon. Kandang kuda apa ya? Nanti mungkin ada penjelasan dari teman-teman. Pokoknya kandang kuda. Tapi ya modelnya kayak di Sompangan aja, nggak dipakai kandang begitu. Cuman bawahnya itu bambu semua. Nah, saya ke situ. Saya minta pertolongan lah. Karena memang di Nyitepos itu sepi, nggak ada orang, nggak ada sautan. Ini ke nenek saya satunya lagi. Saya ke sana, ya udah sepi juga jam segitu. Terus dokar juga nggak ada, berarti kan lagi ada sewa, ini belum pulang. Biasanya kan daerah operasinya dari sini, kayak di Warna, iya. Nah, dulu ya masih ada. Iya masih, ini belum pulang juga. Akhirnya saya itu karena memang udah kepepet, saya balik lagi ke Nyitepos juga takut. Saya itu masuk area dagangannya si Nyidungi tadi di situ. Nah, saya duduk di bangkunya panjang, ada meja, saya bukain yang ditutupin. Itu di dalamnya itu karena rujak buah ya, ada kayak bengkuang itu masih ada diikat. Iya, bengkuang. Iya. Terus merucu itu apa namanya? Pisang mentah itu kan saya nggak doyan. Terus apa namanya, ubi mentah juga saya ambilnya bengkuangnya, Bi. Itu yang murah-murahnya ditinggalin kayak pepaya, nanas itu nggak ada pasti. Nggak ada, mesti dibawa masuk. Saya buka toples-toples kayak jajan di Nyitepos juga nggak ada tuh, dibawa masuk semua. Saya akhirnya ngambil itu, saya buat ngusir inilah ya, biar nggak terlalu haus, biar ngusir lapar saya makanin di situ. Gelap banget, cuman ada lampu tempel aja di pojok dekatnya kandang itu tadi. Nah, peristiwa di situ saya itu karena dia itu rumahnya gede, dulunya orang kaya katanya. Jadi temboknya permanen. Ini aja tempat yang buat duduk aja yang kayu-kayu. Saya ngetok-ngetok begini aja kayak nggak kedengeran lah pokoknya. Saya bilang Assalamualaikum, nggak ada yang nyaut sama sekali. Sampai saya duduk itu di bawahnya jendela, saya ketok-ketok itu nggak ada yang nyaut. Kalau anak-anaknya di Jakarta, mereka tinggalnya berdua juga, nggak tahu pada berduaan semua itu, Bi. Akhirnya saya tuh gelanyam makanin bengkuang. Nah, udah dalam gelap-gelap kayak gitu, padahal takut. Saya menghibur diri, nanti kalau misalnya saya nggak pulang, pasti yang dicari mbak saya. Kalau nggak ke Nyitepos pasti ke sini. Saya pikir begitu kan. Tapi kok makin lama, nah itu suara di belakang apa? Kretak. Ada suara itunya, kudanya ada di situ. Dia punya kuda cuma satu. Apa beli saya nggak tahu. Tapi dokarnya aja nggak ada, mana ada kudanya di belakang, begitu kan? Mungkin saya salah dengar kan. Makanin bengkuang, ngupasin satu lagi, nanti gampang urusannya mbah, begitu kan? Dia nyolong setengahnya seperti itu ya. Tapi gimana lagi? Itu ada suara lagi, kepak, terus akhirnya persis banget ya, persis kan? Minum obat pedang. Iya tadi, bukan buat orangnya. Akhirnya saya itu penasaran ya, takut. Saya mulai ke belakang, saya ngintip di, ya itu kan pakainya bilik-bilik begitu ya. Ada kudanya apa enggak ada apapun, benar-benar enggak ada apapun. Cuman ada tumpukan ini biasanya apa ya jenenge ya, bekatul yang udah diejerin itu loh, yang udah diairin buat makan itu, sama beberapa rumput-rumputan begitulah yang buat makan kuda. Kudanya nggak ada sama sekali.
Nah itu suara kuda dari mana? Saya kan takut banget ya. Saya balik lagi, tapi mau keluar dari area situ. Saya juga nggak berani. Pas lagi duduk lagi di situ, ngambil lagi lah bengkuang. Itu di depannya emang jalanan, tapi ketutup kayak pohon-pohonan pisang, terus pagar rumah itu yang dari bambu. Sebenarnya udah jalanan yang dekat kali gede. Itu tahu-tahu dari arah sebelah kiri itu ada obor dua. Itu kan gelap banget ya, ada obor dua, ada orang. Saya pikir mbah saya sama temennya lagi nyari saya bombong kan, seneng kan. Pas sudah deket, itu nggak ada orangnya sama sekali. Asli itu cuma obor doang ngambang begitu. Obor jalan ke sana, sampai ngidul ke sana ya. Ini juga ngidul sama, itu tutupan bangunan rumahnya tadi ya. Itu ke sana, nggak kelihatan. Terus lama-lama balik lagi yang dua itu ngalor. Siapa? Saya makin ketakutan, tapi itu belum selesai saya takut, tahu-tahu dari arah yang tadi, yang dari lor itu ada rame-rame dan lebih terang. Ternyata itu kayak semacam iring-iringan orang, kayak orang mau ngelamar begitu lebih. Jadi banyak orang bawa tenong, bawa dandang dulu itu yang dari tembaga-tembaga itu, ada yang dibopong, ada yang dipanggul itu, ada semacam ya pisang, ya kelapa, macam-macam banget lah di situ. Saya itu tertarik, rame, mau ikut rombongan itu, mau nonton, siapa tahu ada yang saya kenal. Menurut saya seperti itu. Saya keluar, tek, saya jalan itu nggak terlalu dekat banget sih. Mereka juga jalannya nggak semua jalan itu dipakai sebelah kiri tok lah. Itu urut, bisa kayak 3-3 begitulah. Saya ngeliatin begitu, terus mereka juga nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang apa, bener-bener senyap, cuman bunyi-bunyian kayak itu yang di bawah itu sering ngadu bunyi begitu loh. Terus kadang ya suara-suara orang jalannya itu aja yang kedengeran, tapi nggak ada ngobrolan sama sekali. Saya lagi bengong begitu, ini udah berlalu agak jauh, tahu-tahu tangan saya dipegang begini, tek. Itu ya melu, ada suara begitu kayak suara cewek, kayak perempuan, dan saya nggak tahu mungkin anak situ atau apa. Saya ikut aja. Melu, suruh ikut. Saya langsung digandeng begini, tapi yang saya rasain itu di tangan kanan itu dingin banget, dan saya nggak tahu itu siapa. Itu pakai bajunya kayak baju princess tapi warna putih gitu. Baju orang dulu itu keren banget, bocah dulu itu rambutnya segini lah. Saya diajak jalan, digandeng, suruh ngejar itu, tapi yang saya rasakan itu nggak nyampe ngejar itu, kayak perasaan jauh begitu kan. Terus saya capek, saya giniin, aku mau melu, aku nggak mau ikut. Dia itu kayak marah, balik badan, ternyata mukanya tua banget, serem banget mukanya itu, bener-bener, dan ada sekilas itu lam, kayak matanya itu marah, nggak tahu nyala, nggak tahu apa, tapi jelas kayak di depan mata saya sendiri begitu. Saya itu teriak pas balik badan. Bukannya saya mendingan, kan ada sosok itu ya, pas saya balik badan tuh ada sosok tinggi banget begini di depan saya. Langsung saya dipegang begini, cek, bangkai kane sininya ya. Langsung begitu bunyinya kan. Dia tuh, wah, saya udah lemes banget, ambil wis kencing wis lah saya. Ternyata itu adalah Aki Dawi. Itu Aki Dawi, suaminya Nyi Tepos. Jadi, wah, kamu apa namanya tadi? Warjo, Darso, apa siapa? Ya, banyak banget, itu ada, kalau suaminya Nyi Tepos itu namanya Dawi, yang kurus tinggi. Itu saya sangka juga setan juga, dia sambil meluk saya, terus kayak digendol di sarung begitu ya. Sana, jangan gangguin cucu saya. Dia bilang, kamu, saya pikir sampai rumah, saya cariin di rumah, Mbak, kamu masih di rumah. Saya merasa tanggung jawab, katanya begitu saya cariin, pasti kesini, karena memang treknya saya nggak jauh-jauh ke situ. Terus saya diantarin ke rumah, terus sebelum belum jalan jauh lah, baru jalan sebentar, kita lewatnya jalan gede, bukannya lewat yang setapak tadi. Itu ketemu sama dokarnya tadi, suaminya ini, Dumi, berarti memang belum pulang, dia pakai dokar, baru pulang lah. Jadi siapa kan sama si ini tadi, kita nembe pulang oke, Salman, katanya capek banget, katanya seperti itu. Saya diantarin ke rumah, ya tambah meriang, nambah. Mungkin karena obatnya nggak hebat atau gimana, tapi mungkin karena pengalaman itu. Cuman ya saya kenanya kalau sini itu dimarahin. Orang mah nunggu di situ, dan nanti dijemput. Jangan ngeluyur sendirian. Apalagi ini lagi malam Jumat, kliwon pisan, katanya seperti itu. Itu aja sih. Tapi kayaknya pengalaman itu
efek obat bedang. Mungkin. Jadi halusinasinya kemana-mana, nggak tahu. Soalnya nggak ada penjelasan apapun. Saya kan pengennya kalau udah sembuh kemarin, ini adalah begini, nggak ada penjelasan. Yang jelas lain kali kalau ini nurut sama orang tua ngomong Sabar, sabar itu aja. Gitu aja Bro Ayung. Gitu aja, Bi. Gitu aja. Oke Bro Ayung, terima kasih ceritanya tentang apa tadi obat bedang ya. Obat bedang dan efeknya. Efeknya bisa di searching kok ada kayaknya obat. Oke, terima kasih Bro Ayung. Sekilas kita dibawa ke belakang. Jadi ada beberapa merek-merek yang disebutkan. Nggak tahu sekarang masih ada atau nggak. Tapi beberapa masih ada sih. Yang jajanan unyil itu masih ada. Koya nggak tahu ya Koya. Anak Mas ada. Anak Mas Ada. pernah kemarin sempat muncul Bro Ayung. Cuman nggak tahu sekelebatan. Sama- Itu nggak tahu sama Anak Mas ini yang loh. dulu atau yang sekarang nggak tahu. Uploadan beberapa video yang dia itu kayak semacam settingannya warung terus masih semua itu produk dulu Jadul semua. gitu ya. Keren itu loh masih punya seperti itu. Oke. Oke, itu aja. Terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas waktunya udah nontonin gitu ya channel Ngobor tentunya. Support dan dukungan apapun itu terima kasih banyak. Oke, sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa untuk kawan-kawan yang menjalankan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.